Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Alasan mengapa itu sangat berharga adalah satu, Dewa Kosmos, Mirage and Illusory Realm, sedikit jumlahnya, dan dua, teknik rahasia yang berfokus pada aspek jiwa sangat mengerikan. Misalnya, alam Mirage dan ilusi. Apa yang diwakili oleh alam ilusi di tingkat ke-10? Orang harus tahu bahwa banyak ahli tingkat ke-10 termasuk Sui Ying dan Ibu Tua Ying San semuanya mengandalkan kekuatan eksternal. Misalnya, mengandalkan tubuh suci awan selatan atau tombak dewa awan merah. Hanya dengan mengandalkan alam itu sendiri, seorang kultivator paling banyak bisa mencapai standar tingkat ke-9. Hanya dengan mengandalkan barang-barang eksternal, pembudidaya dapat mengerahkan kekuatan di tingkat ke-10. Kekuatan jiwa mereka sangat mirip dengan para ahli di tingkat ke-9. Hanya beberapa pembudidaya, seperti Sui Ying yang memiliki pencapaian luar biasa di jalur Dao yang berfokus pada jiwa dapat meningkatkannya lebih jauh dari mereka yang berada di levelnya. Kalau tidak, kekuatan jiwa akan dibatasi oleh langit-langit. Bahkan dengan melahap Essence of Chaotic Origin atau Essence of Blood Spirit, tidak akan menyehatkan jiwa sebanyak mereka seperti Sui Ying yang mengolah Dao yang berfokus pada aspek jiwa ke tahap yang begitu mendalam. The Essence of Chaotic Origin adalah keberadaan kuat yang diringkas dari kumpulan energi esensi di dunia asal. Itu mirip dengan Origin World Rock. Adapun esensi roh darah, alasan mengapa danau besar setan hitam melakukan pengorbanan darah adalah karena ini. Itu tentang membantai banyak nyawa dan mengumpulkan untaian energi asal dari jiwa makhluk, menyempurnakannya sebelum akhirnya menghasilkan Essence of Blood Spirit. Itu sangat berguna bagi jiwa setelah diterapkan. Tapi harganya sangat mahal. Tetapi, dunia ilusi tingkat 9 sudah cukup untuk mempengaruhi banyak ahli di puncak alam kekacauan primal. Mayoritas dari mereka hanya bisa mengerahkan 40 hingga 50% dari kekuatan mereka. Mereka yang memiliki temperamen hati yang lebih lemah kemungkinan akan jatuh ke alam ilusi. Dan alam ilusi tingkat ke-10. Itu sangat menakutkan. Bahkan para ahli dengan temperamen hati yang kuat seperti Ibu Tua Ying San kemungkinan besar tidak akan mampu melawan teknik ini yang biasanya hanya bisa digunakan oleh Dewa Kosmos. Karena dengan mengandalkan harta untuk mencapai tingkat ke-10, jiwa para pembudidaya ini tidak akan mampu melawan alam ilusi seperti itu. Orang bisa mengatakan bahwa mayoritas ahli tingkat ke-10 ditakdirkan di depan alam ilusi tingkat 10. Entah mereka jatuh ke dalamnya, atau mereka akan berjuang untuk mempertahankan untaian kesadaran tetap terjaga, namun mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Ini adalah teknik yang menantang surga. Setelah ranah ilusi diberikan, entah mereka yang memiliki jiwa perkasa dan bisa melawannya, atau mereka tidak bisa dan ditakdirkan. Hidup dan mati mereka akan jatuh ke dalam kendali orang lain. Pakar tingkat ke-10 bisa menguasai wilayah di dalam realm Heart Gridland. Bahkan ketika berhadapan dengan Dewa Kosmos, sebagian besar bisa dengan mudah melarikan diri. Tapi menghadapi teknik mengerikan pada aspek jiwa dari jalan Dao, mereka hanya akan jatuh di depannya. Oleh karena itu, teknik rahasia, Mirage and Illusory Realm, seperti itu tidak diragukan lagi akan menjadi teknik penyampaian rahasia inti dari organisasi manapun. Untung. Pertama sangat sulit untuk mengolah alam Mirage dan ilusi ke puncak dan memahami alam ilusi tingkat ke-10 di alam Primal Chaos. Sangat sedikit yang bisa melakukannya, dan mereka bisa dihitung dengan jari di seluruh realm Heart Gridland. Kedua, teknik penanaman rahasia di tingkat ke-10 hanya dimiliki oleh 3 organisasi besar. Mereka adalah, bangsa kuno angin musim panas, bangsa kuno primogenitor, dan bangsa kuno langit menjulang. Orang harus tahu bahwa 6 negara kuno besar seperti Myriad Realms Ancient Nation yang samar-samar adalah yang terkuat, namun mereka tidak memiliki teknik rahasia tingkat 10, Mirage and Illusory Realm. Orang bisa melihat betapa sulitnya untuk mendapatkan ini. Ketiga, harta rahasia di alam Mirage dan ilusi. Itulah satu-satunya cara seseorang dapat menggunakan alam ilusi tingkat ke-10 di luar 3 negara kuno besar di alam Primal Chaos. Ini juga menyebabkan harta rahasia yang dimaksudkan untuk Mirage dan Illusory Realm menjadi boros. Satu bagian, yang hanya bisa mengerahkan kekuatan tingkat ke-10 paling banyak dan tidak berguna bagi Dewa Kosmos akan bernilai hampir 10 miliar kristal kosmos. Itu bisa menandingi nilai senjata harta karun rahasia yang digunakan oleh para ahli yang kuat seperti Scarlet Cloud Paragon Master. Jika itu adalah harta rahasia Mirage dan Illusory Realm yang dapat menambah kekuatan Dewa Kosmos, harga itu akan lebih dilebih-lebihkan.
Harga harta rahasia ini tinggi, dan kesulitan memahami seni absolut di dalam harta rahasia itu bahkan lebih tinggi. Hanya mereka yang berbakat seperti Sue Ying yang memiliki harapan untuk mempelajarinya. Tapi meski begitu, harganya masih tinggi. Ranahku sudah cukup. Apa yang saya kurang sekarang adalah harta rahasia, pikir Sue Ying. Teknik penyampaian rahasia paling puncak dari alam miraj dan ilusi. Mustahil. Bahkan bangsa kuno Myriad Realms terkuat tidak bisa mendapatkannya. Dan 3 negara besar kuno lainnya juga tidak akan membiarkan orang luar mempelajarinya kecuali Sue Ying memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Menjadi salah satu dari 6 murid pribadi dari Southern Cloud Secret Religion, status Sue Ying secara alami tinggi. Dia telah memanfaatkan seluruh jaringan intelijen yang dimiliki oleh Southern Cloud Secret Religion di seluruh realm Heart Gridland, dan dapat segera memperoleh informasi mengenai mereka yang menjual harta rahasia miraj dan ilusori realm di depan umum. Hanya ada satu harta rahasia miraj dan ilusori realm yang membantu bahkan Dewa Kosmos, dan itu dikenal sebagai tongkat iblis hati. Ini ditinggalkan oleh Master Agama Iblis Hati, Dewa Kosmos Alam Miraj dan Ilusi yang telah jatuh. Harganya tidak diketahui. Seseorang harus bernegosiasi dengan penjual. Selain itu, semua harta rahasia miraj dan ilusori realm berasal dari Primal Chaos Realm tingkat ke-10. Ada total 8 buah, dan harganya berkisar dari 12 miliar kristal kosmos hingga 20 miliar kristal kosmos. Ada terlalu sedikit harta rahasia miraj dan ilusori realm. Sue Ying menghela nafas dalam hati. Inilah yang dijual 6 negara besar kuno dan lebih dari 100 negara. Tetapi karena mereka yang membutuhkan harta rahasia miraj dan ilusori realm tingkat 10 jumlahnya sedikit dan jarang, Sue Ying tidak khawatir bahwa dia tidak dapat membeli satupun dari mereka. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah dia mampu membelinya? Meminjam kristal kosmos dari gurunya? Raja Awan Selatan sangat kaya, dan dia bersedia membelanjakan uangnya untuk murid-muridnya juga. Tapi 10 miliar kristal kosmos? Sue Ying tidak berani bertanya. Selama bertahun-tahun berkultivasi, meskipun Sue Ying memiliki pemahaman yang samar-samar terhadap alam dewa kosmos baik di alam miraj dan ilusi dan Dao of Void, jelas bukan tugas yang mudah untuk melewati langkah itu. Sue Ying, datang sekarang pada saat ini. Raja Awan Selatan memanggilnya. Sue Ying segera membawa naga ajaibnya dan meninggalkan kota salju terbang, menuju ibu kota. Di dalam istana kerajaan, di tanah kultivasi meditasi Raja Awan Selatan, dia tetap duduk bersila di lapangan rumput hitam. Di belakangnya ada pegunungan yang dalam yang diselimuti kabut putih. Dan sekarang, ada seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus berdiri di samping raja. Guru. Sue Ying menyapa dengan hormat ketika dia tiba. Apakah kamu sudah memahami kedua teknik rahasia ini? Raja Awan Selatan bertanya. Ya. Sue Ying menjawab. Bagaimana dengan teknik avatar? Aku juga berhasil melatih itu. Bagus. Southern Cloud King dengan lembut mengangguk, aku punya misi untukmu. Setelah Anda menyelesaikannya, Anda akan diberikan 20.000 poin kontribusi. Petik 2. Sue Ying mendengarkan dengan seksama. 20.000 poin kontribusi? Itu sudah sangat tinggi. Dalam agama suci Awan Selatan, kitab suci seni mutlak dari garis keturunan kosong adalah hal-hal yang murid pribadi tidak harus tukar dengan poin. Selama mereka mengembangkan kitab seni mutlak ke puncak alam kekacauan primal, mereka dapat memilih yang lain. Seseorang tidak bisa terlalu serakah ketika dia belum selesai memahami tekniknya. Adapun kitab suci seni mutlak yang bukan dari Void Lineage, para murid harus menukarnya. Murid pribadi dapat menukarnya dengan hanya menggunakan 1/10 poin kontribusi. Misalnya, kurang dari Three Realms Technique lebih besar dari menghabiskan 500.000 poin kontribusi untuk murid dalam, namun murid pribadi bisa mendapatkannya dengan 50.000 poin kontribusi. Sebenarnya, tidak perlu menukar kitab suci seni mutlak lainnya ketika murid utamanya berkultivasi di Dao of Void. Poin kontribusi juga memiliki kegunaan lain, dan itu untuk menukarnya dengan semua jenis harta berharga. Demikian pula, murid pribadi hanya perlu menggunakan 1/10 poin asli untuk ditukar dengan gurunya. 20.000 poin kontribusi dapat digunakan untuk menukar bahan berharga senilai 2 miliar kristal kosmos. Itu kurang lebih cukup baginya untuk mencapai kesempurnaan agung tingkat ke-10 di tubuh suci Awan Selatan untuk avatar berjubah emasnya yang baru terbentuk. Saat ini di negara Zhao yang berapi-api, Sekte Pedang Langit merajalela menyebarkan agama mereka, menekan agama suci Awan Selatan saya.
Raja Awan Selatan berkata, 4 negara iblis hitam selalu menjadi area inti penyebaran agama suci Awan Selatan saya, jadi pengaruh Sekte Pedang Langit selalu lemah. Tapi sekarang, mereka benar-benar datang dengan sangat ganas. Negara Zhao yang berapi-api adalah negara paling kacau dari 4 negara iblis hitam. Itu mungkin alasan mengapa Sekte Pedang Langit memilih untuk menargetkan mereka terlebih dahulu. Negara itu tidak memiliki ahli yang melindunginya. Anda harus pergi sekarang dan membantu Markis Kuming, dan memikirkan cara untuk menekan Sekte Pedang Langit itu. Kita tidak bisa membiarkan mereka merajalela di 4 negara iblis hitam. 10 agama besar. 8 lainnya berasal dari 6 negara besar kuno. Mereka menyebar sangat liar di negara-negara kuno, meskipun mereka tidak peduli tentang beberapa negara kecil. Hanya Sekte Pedang Langit dan Agama Suci Awan Selatan yang bersaing ketat demi ini. Sejauh Agama Suci Awan Selatan tidak menderita kerugian apapun. Karena di belakang Sekte Pedang Langit, mereka didukung oleh Summerwind Ancient Nation, dan Myriad Realms Ancient Nation. Tapi tidak peduli apa. The Black Devil Four Nations adalah landasan paling inti bagi Agama Suci Awan Selatan untuk menyebarkan agamanya. Karena Sekte Pedang Langit berani menerobos masuk, Raja Awan Selatan secara alami tidak akan mengizinkan mereka melakukannya. Menuju ke negara Zhao yang berapi-api, Sui Ying mengerti. Guru, apakah Sekte Pedang Langit akan mengirim Dewa Kosmos? Sui Ying bertanya. Santai. Southern Cloud King tersenyum, pertempuran antar agama juga merupakan pertempuran reputasi mereka. Di antara para ahli Primal Chaos yang serupa, Agama Suci Awan Selatan kami lebih kuat. Secara alami, banyak pembudidaya merasa lebih tepat untuk bergabung dengan Agama Suci Awan Selatan saya. Pertempuran semacam ini, jika mereka mengirim Dewa Kosmos untuk menggertak ahli Primal Chaos, itu akan menjadi kemenangan kita. Itu tidak bisa mewakili agama Anda lebih kuat juga. Tetapi jika Dewa Kosmos itu kalah, itu akan menjadi aib besar. Petik 2. Sui Ying tercerahkan. Reputasi agama sangat penting dalam menyebarkannya. Oleh karena itu, memiliki pelindung yang kuat sangat penting. Meskipun ada banyak ahli dalam Agama Suci Awan Selatan, selain negara asli, masih banyak ahli yang berasal dari negara lain. Tapi Realm Heart Gridland pada akhirnya terlalu besar. Oleh karena itu, secara alami akan ada perbedaan tingkat pelindung di berbagai wilayah. 4 bangsa iblis hitam selalu menjadi tempat penyebaran utama untuk Agama Suci Awan Selatan kami. Meskipun Sekte Pedang Langit juga menyebarkan agama mereka di sini, mereka tidak memiliki reputasi yang kuat di sini, dan mereka juga tidak mengirimkan ahli yang tangguh. Oleh karena itu, para pembudidaya yang lebih kuat dari Agama Suci Awan Selatan saya selalu menjaga tempat lain untuk memperluas kekuatan pengaruh dari Agama Suci Awan Selatan. Raja Awan Selatan berkata, siapa yang mengira bahwa mereka akan memutuskan untuk maju ke salah satu dari 4 negara iblis hitam, negara Zhao yang berapi-api, dengan sangat berani. Karena mereka berani masuk, kita harus memberi mereka pelajaran yang bagus. Petik 2. Apakah membunuh diizinkan? Sui Ying bertanya. Bertindaklah sesukamu. Southern Cloud King berkata, tapi kamu juga harus berhati-hati. Sudah pasti bahwa mereka yang datang untuk mencari masalah kita adalah para ahli dari Sekte Pedang Langit. Tapi dalam kegelapan, mungkin ada beberapa ahli yang berasal dari Myriad Realms Ancient Nation atau Summerwind Ancient Nation yang melawanmu dalam kegelapan. Tentu saja, tidak ada Dewa Kosmos yang akan muncul karena itu berarti aturan itu tidak dipatuhi, dan aku bisa langsung bertindak. Ya, Sui Ying merasa yakin saat itu. Identitas apa yang dimiliki gurunya? Dia adalah seseorang yang legendaris bahkan di antara karakter terkenal di seluruh Realm Heart Gridland. Sebagai seorang guru agama, dia tidak akan bertindak seenaknya. Kalau tidak, dia akan menurunkan statusnya. Lagi pula, jika seorang ahli Primal Chaos datang untuk menggertak mereka, dan jika guru agama menanggapi, itu malah akan menciptakan kesan bahwa Agama Suci Awan Selatan buruk dalam memelihara para ahli di dunia ini. Sebaliknya, jika Dewa Kosmos memutuskan untuk bertindak, dan Raja Awan Selatan merespons dalam tindakan, itu akan menunjukkan betapa benarnya raja itu. Hal-hal spesifik akan ditangani oleh Markis Kuming. Yang perlu Anda lakukan adalah bertindak pada saat-saat penting. Southern Cloud King melihat ke arah pria parubaya yang tinggi dan kurus yang berdiri di sampingnya. Kuming, kamu bisa memberitahu Sui Ying tentang hal-hal sepele lainnya dalam perjalanan ke sana. Ya. Markis Kuming berkata dengan hormat.
Sui Ying, karena kamu telah menyempurnakan avatarmu untuk sementara harus tinggal di ibu kota. Tempat teraman di seluruh Southern Cloud Nation ada di tempatku. Saya memiliki kepercayaan diri untuk membuat Anda tetap hidup di sini. Raja Awan Selatan relatif percaya diri. Dalam aspek lain, seperti misalnya, ketika menghadapi keberadaan seperti Ancestor Van, dia hanya bisa melarikan diri dengan nyawanya. Namun demikian, dia telah menghancurkan cukup banyak harta yang dia peroleh selama bertahun-tahun untuk meningkatkan modal. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menang dalam pertempuran 1 lawan 1. Ya, Sui Ying mengangguk. Dia tidak perlu khawatir tentang keamanan kota salju terbang. Karena kota salju terbang adalah kota besar. Bahkan pengorbanan darah danau besar setan hitam tidak akan terjadi di kota-kota besar seperti itu karena ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Raja Awan Selatan. Siapapun yang berani bertindak, Raja Awan Selatan pasti akan mengirim avatar. Meskipun dia telah mencapai kompromi dengan danau besar setan hitam, itu hanya untuk pengorbanan darah yang dilakukan di kota-kota kecil, dan itu terjadi sekali dalam bulan biru. Sui Ying membawa serta pelayannya, naga ajaib dan Markis Kuming bersama-sama. Mereka pertama-tama mengandalkan teknik teleportasi alam destruktif untuk tiba di hutan belantara di luar ibu kota Zhao yang berapi-api. Meskipun negara Zhao yang berapi-api berantakan dan lemah, ini pada akhirnya adalah ibu kota negara Zhao yang berapi-api. Jika kita berteleportasi langsung ke dalamnya menggunakan teknik teleportasi alam destruktif, negara Zhao yang berapi-api pasti akan menemukan keberadaan kita, dan itu mungkin menimbulkan masalah. Markis Kuming menjelaskan. Sui Ying mengangguk. Selama di Primal Chaos Void yang memiliki susunan yang lebih lemah, sekte tempat dia berasal, kuil surga Void besar, sudah dapat menemukan siapa saja yang masuk dan meninggalkan tempat itu menggunakan teknik teleportasi alam destruktif, apalagi tempat seperti api. Negara Zhao. Keduanya terus terbang. Pelayan naga ajaib mengikuti dengan patuh. Markis Kuming, katakan saja padaku apa yang kamu ingin aku lakukan ketika saatnya tiba. Anda harus menangani yang lainnya sebelum operasi dimulai. Sui Ying berkata, saya tidak tahu apa-apa tentang penyebaran agama. Haha, yakinlah. Saya secara alami akan memberitahu Brother Flying Snow mengenai hal-hal yang saya ingin Anda lakukan. Adapun waktu lain, semuanya akan dilakukan sesuai keinginan Anda untuk meningkatkan reputasi agama suci awan selatan kami. Bahkan melepaskan teknik mengerikan di depan banyak pembudidaya adalah hal yang baik juga karena itu akan menarik lebih banyak pembudidaya untuk bergabung dengan agama suci awan selatan kami. Kata Markis Kuming. Sui Ying mengerti saat itu. Tindakan apapun yang tidak mempermalukan agama suci awan selatan baik-baik saja. Melakukan hal-hal untuk meningkatkan reputasinya bahkan lebih baik. Itu adalah tugas yang sederhana sebenarnya. Mereka berdua memasuki ibu kota Zhao yang berapi-api secara berdampingan. Ketika Sui Ying masuk, mengingat persepsinya tentang kehampaan, dia bisa merasakan aura berdarah dan membunuh yang tertinggal di sekitarnya. Bangsa Zhao yang berapi-api, pada kenyataannya, adalah yang terlemah dari 4 negara. Banyak iblis dari Black Devil Great Lake tinggal di sini. Markis Kuming menjelaskan, pembunuhan cukup umum bahkan di ibu kota. Selama pelakunya dapat melarikan diri tepat waktu sebelum tentara datang, itu akan baik-baik saja. Dan siapapun dengan latar belakang yang sedikit lebih besar dapat dengan mudah bebas hukuman setelah membunuh seseorang karena tentara tidak akan mengejarnya bahkan ketika mereka mengetahui masalah ini. Meskipun demikian, sebagian besar iblis dari danau besar setan hitam yang tinggal di sini tidak ingin ibu kota menjadi terlalu kacau. Oleh karena itu, mereka akan mengendalikan diri mereka juga. Situasi keseluruhan masih baik-baik saja, dan dibandingkan dengan Firi Zhao Nation, ibu kota adalah tempat yang paling stabil. Tapi karena kota ini kacau, banyak pembudidaya haus untuk menjadi lebih kuat. Markis Kuming terkekeh. Sui Ying mengangguk. Sama seperti berapa banyak ahli yang memiliki garis keturunan yang sama seperti dia. Banyak ahli ada di Realm Heart Gridland, dan saat mereka bereproduksi, bahkan keturunan Dewa Kosmos mungkin tidak berbakat dan akan berubah menjadi rakyat jelata. Saat rakyat jelata ini menikah dan menyebar, itu menghasilkan beberapa garis keturunan tangguh yang tersembunyi di tubuh warga sipil yang tak terhitung jumlahnya, meskipun mereka diencerkan. Oleh karena itu, sebagian besar pembudidaya dapat berkultivasi menggunakan garis keturunan mereka di sepanjang Dao of Void, dan jalur Dao lainnya yang sering terlihat juga.
Pada saat ini, semuanya bergantung pada betapa menariknya agama itu. Istana Suci Agama Suci Awan Selatan yang terletak di ibu kota adalah aula terbesar di seluruh negara Zhao yang berapi-api. Lagi pula, ibu kota adalah kota terbesar dan memiliki penduduk terbanyak, kira-kira setengah dari populasi negara. Istana suci di sini menempati area yang luas dan relatif sombong. Namun demikian, saat ini. Haha, agama suci Awan Selatan, apakah kalian semua hanya tahu cara bersembunyi di dalam? Kalian semua takut dengan sekte pedang langitku sampai-sampai kalian semua tidak berani keluar. Sangat menyedihkan. Benar-benar menyedihkan. Tepat di luar aula suci Awan Selatan, ada sekelompok 10 atau lebih pembudidaya berteriak. Suara mereka bergema di seluruh dunia. Dan aula suci Awan Selatan telah mengaktifkan susunannya untuk melindungi dirinya sendiri. Para pembudidaya mati karena tidak meninggalkannya. Mengapa aula suci Awan Selatan ditutup begitu dekat? Saya masih ingin masuk dan meminta bimbingan dari guru saya. Seorang kultivator muda menjadi linglung saat dia melihat dari jauh. Banyak orang yang menonton dari samping. Seorang kultivator tua menjawab, jangan pergi. Siapapun yang berasal dari agama suci Awan Selatan akan dihukum mati oleh sekte pedang langit jika mereka menemukan Anda. Apa? Dijatuhi hukuman mati? Kultivator muda ini terkejut. Tidak sedikit yang meninggal. Awalnya, beberapa murid tidak tahu apa yang terjadi dan ingin memasuki aula untuk berkultivasi. Mereka malah dibunuh oleh para ahli ini dari sekte pedang langit. Orang tua itu melanjutkan. Dan apakah agama suci Awan Selatan berencana untuk menyaksikan ini terjadi? Apa yang bisa mereka lakukan? Apakah Anda tidak melihat bahwa seluruh aula suci ditutup rapat? Dengan arai mereka diaktifkan? Dan bagaimana mereka mati karena tidak keluar? Pria tua itu menyeringai. Ini terlalu pengecut? Pemuda itu merasa cemberut. Apakah agama suci Awan Selatan semakin buruk sehingga mereka diganggu oleh sekte pedang langit di salah satu dari 4 negara iblis hitam? Saya telah menghabiskan cukup banyak kristal kosmos hanya untuk mendapatkan pintu masuk dan berkultivasi di agama suci Awan Selatan. Petik 2. Tersebar di Realm Heart Gridland, sebagian besar murid ini adalah murid luar. Mereka masuk agama untuk berkultivasi. Masuk akal bagi mereka untuk pergi kapan saja dan bergabung dengan agama lain juga. Bagaimanapun, murid luar bisa dengan cepat diburu oleh agama lain. Para ahli dari sekte pedang langit tampaknya sangat tangguh. Siapa tahu saya bisa lebih cepat berkembang dengan berkultivasi di sana. Banyak diskusi yang terjadi. The Fury Zhao Nation awalnya kacau. Ini adalah tempat di mana yang kuat berpesta dengan yang lemah. Melihat agama suci Awan Selatan ditindas dan dipaksa untuk mengurung diri di dalam aula suci, orang lain secara alami akan merasa bahwa mereka lemah. Tidak apa-apa jika ini hanya sementara. Jika ini terjadi dalam waktu yang lama, seluruh agama akan terpengaruh secara buruk. MN. Di kejauhan, Sui Ying membawa pelayannya naga ajaib dan markis kuming. Mereka mungkin tampak berjalan santai, namun mereka bergerak dengan kecepatan yang cukup cepat, satu langkah membawa mereka mendekati aula. Dia adalah dalam kelompok ahli dari sekte pedang langit, yang lain dari alam persatuan, dan hanya pemimpinnya adalah ahli tingkat ke-9 yang dikenal sebagai Chang Su Wang. Dia telah berlatih dalam penanaman rahasia sekte pedang langit, tubuh abadi pedang langit ke tahap kesempurnaan besar tingkat ke-10. Baru saat itulah dia mendapatkan keberanian untuk dengan sengaja datang dan meneriaki agama suci Awan Selatan. Tidak apa-apa bagi ahli tingkat 9 untuk melakukan tindakan seperti itu. Mereka yang lebih kuat akan meremehkan melakukannya. Pemuda berjubah putih ini, Chang Su Wang segera mengenalinya, itu Yingsan Sui Ying? Chang Su Wang mungkin terkejut, meskipun dia tidak takut. Alasan mengapa sekte pedang langit bisa menyebar begitu luas adalah karena betapa hebatnya tubuh tanpa kematian pedang langit itu. Setelah dikultivasikan ke tahap kesempurnaan agung tingkat ke-10, bahkan Dewa Kosmos pun kesulitan membunuhnya, apalagi Sui Ying. Apakah ini murid pribadi Raja Awan Selatan, Yingsan Sui Ying? Chang Su Wang mengumumkan dengan keras. Kelompok ahli alam persatuan dari sekte pedang langit segera berdiri di belakangnya. Yingsan Sui Ying? Murid pribadi Raja Awan Selatan? Dia adalah Yingsan Sui Ying yang berkultivasi ke kekuatan tingkat ke-10 hanya dalam 1,5 miliar tahun? Yingsan Sui Ying itu yang bisa bertarung langsung melawan Master Iblis Awan Putih? Di kejauhan,
Banyak orang bergosip tentang hal itu. Sui Ying relatif terkenal di Black Devil Four Nations. Kau mendengarnya dengan jelas. Ini adalah negara Zhao yang berapi-api. Agama suci awan selatan Anda harus dengan patuh mundur. Kalau tidak, segalanya tidak akan berakhir setelah beberapa murid biasa terbunuh seperti sebelumnya. Chang Suwang menyatakan. Suaranya bergema di sekitarnya, mari kita pergi. Mengatakan itu, dia segera berbalik dan pergi. Dia jelas bahwa dia bukan lawan Sui Ying. Tapi dia cukup yakin untuk pergi hidup-hidup. Pergi. Sui Ying mendengus. Suaranya terngiang di benak Chang Suwang. Untuk sesaat, Chang Suwang ditelan ke dalam alam ilusi. Meskipun dia adalah ahli tingkat ke-9, dia baru saja mencapai tahap ini dengan mengandalkan tubuh abadi pedang langit. Jiwanya hanya pada standar tingkat ke-8, dan menghadapi alam ilusi Sui Ying, Chang Suwang tidak bisa menolak sama sekali. Sui Ying dengan mudah menghancurkan jiwa pihak lain dengan pikiran, menyebabkan dia mati. Sui Ying telah meluncurkan teknik dunia ilusinya dengan langkah tinggi. Secara alami, itu hanya akan memiliki efek ajaib ketika menghadapi para ahli tingkat ke-9 ini yang mencapai tempat mereka dengan mengandalkan kekuatan eksternal. Jika Sui Ying bertemu dengan ahli tingkat ke-10 itu, teknik ranah ilusinya secara alami tidak akan cukup. Mengatakan itu lambat, tetapi semuanya terjadi dalam sekejap. Chang Suwang berteriak di mulutnya, mari kita pergi. Kelompok ahli alam persatuan dari Sekte Pedang Langit itu siap untuk dibawa pergi. Ketika alam ilusi dari Sui Ying turun dan membunuh Chang Suwang. Itu terjadi dengan lambaian tangannya. Hah? Telapak tangan Sui Ying mengeluarkan cahaya redup. Itu adalah kristal putih seperti batu giok. Orang bisa melihat kekosongan di depan tersapu. Chang Suwang dan 10 bawahan lainnya semuanya berubah menjadi planar. Dan saat berikutnya, ruang itu secara ajaib telah berubah menjadi sebuah karya seni. Karya seni itu terbang ke tempat Sui Ying berada. Seni ini berisi Chang Suwang dan bawahannya. Mereka semua berdiri dalam keadaan linglung dan tidak lagi memancarkan aura apapun. Jelas, mereka semua sudah mati dan telah menjadi bagian dari seni. Jika jiwa Chang Suwang baik-baik saja, dengan tubuh abadi pedang langitnya, dia masih bisa berjuang keluar setelah ditekan ke dalam seni. Namun demikian, dia tetap dalam karya seni, membuktikan fakta bahwa dia telah meninggal. Beberapa harta bahkan terbang keluar dari karya seni ini ke tangan Sui Ying. Gantung di dinding luar aula suci awan selatanku. Sui Ying memegang karya seni ini dan memberikannya kepada Markis Kuming yang saat ini sedang menatap dengan mulut terbuka. Bagus. Markis Kuming mengangguk dengan bodoh. Dia menatap kosong pada gulungan seni di depannya. Terlalu tangguh. Terlalu kuat. Ingat, kamu harus melindungi seni ini dengan susunan. Itu harus tetap tergantung di dinding. Ini adalah hasil untuk Sekte Pedang Langit karena mereka berani bertindak begitu merajalela di agama suci awan selatan saya. Kata Sui Ying. Dengan susunan yang melindunginya, bahkan para ahli tingkat ke-10 tidak dapat menghancurkannya atau mengambilnya. Oleh karena itu, sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.